Baik, selamat siang sahabat informasi di Indonesia. Bersama saya dengan Samroh Tunaja Ismail, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Kami akan sedikit berbincang mengenai keterbukaan informasi publik sektor keuangan. Bersama kami sudah hadir Bapak Mahendra Siregar. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK. Terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Semoga harapan kami sih pertemuan yang berlangsung singkat ini bisa membawa manfaat, memberi informasi kepada mengenai sejauh mana keterbukaan informasi di sektor keuangan di Indonesia sudah berjalan dan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi dan diseminasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi di sektor jasa keuangan. Ini suatu kesempatan yang berharga buat kami Pak. Tentunya juga bagi masyarakat ya untuk mengetahui bagaimana pandangan Bapak sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan bagaimana strategi OJK terkait dengan keterbukaan informasi ini. Kalau melihat dari keterbukaan informasi dari maknanya Pak, apa sih arti pentingnya menurut Bapak dalam penyelenggaraan negara pada umumnya, secara khusus bagi sektor jasa keuangan? Baik. Pertama terima kasih. Ini justru kesempatan baik dan berharga bagi kami di OJK untuk juga berbagi pemahaman dan pelaksanaan berbagai kebijakan, aktivitas, kegiatan yang juga mengutamakan aspek keterbukaan informasi dan publik. Pemahaman kami adalah sebagai lembaga negara yang tentu dipercaya oleh negara untuk menjalankan suatu tugas berlaku untuk seluruh kementerian lembaga negara dimanapun berada, dan dalam hal ini sektor jasa keuangan tentunya dituntut aspek transparansinya, aspek akuntabilitasnya, aspek kredibilitasnya, dan pada gilirannya adalah integritasnya dalam melakukan seluruh tugas, amanat, dan mandat yang telah dipercayakan oleh negara kepada institusi itu untuk dijalankan, tapi juga di lain pihak memiliki kualitas akuntabilitas dan kredibilitas yang sesuai di dalam tentu sistem pemerintahan dan juga penyelenggaraan publik di sistem yang demokrasi. Saya rasa itu prasyarat mutlak minimal, kalau boleh ditambahkan, yang diharuskan dari suatu organisasi. Nah, terkait dengan OJK sendiri, selain tentu tuntutan dan kewajiban tadi, memiliki arti tambahan atau arti khusus, karena OJK ini adalah mengawasi berbagai industri, perusahaan, bidang di sektor jasa keuangan yang kalau dibuat lebih sederhana, terlepas dari sektor bidang industrinya, basis dari jasa keuangan itu adalah kepercayaan atau trust dan kredibilitas dari perusahaan, dari industri, dari pasar keuangan, dan dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Jadi dengan demikian, maka untuk bisa memperoleh trust, kepercayaan atau confidence tadi, tidak aspek keterbukaan informasi, transparansi itu menjadi prasyarat pokok untuk bisa tercapainya fungsi dan peran utama dari OJK. Tanpa itu ya tidak bisa dilakukan
atau tidak mungkin dilakukan pemenuhan dari mandat dan otoritas yang diberikan tadi. Jadi kalau untuk kami ini prasyarat utama yang menjadikan bukan hanya suatu kewajiban, tapi lebih kepada suatu komitmen utama untuk bisa mengembangkan industri dan sektor jasa keuangan itu sehingga bisa jauh lebih maju lagi, jauh lebih kuat lagi, dan berkelanjutan. Ini memang ya istilahnya goes without saying lah, Yes. bahwa keterbukaan dan transparansi itu mutlak ada di dalam setiap aktivitas, bahkan DNA-nya lah, kalau bisa dibilang setiap kami menyebutnya insan OJK. Suatu keniscayaan ya Pak ya, yang menurut. Jadi kalau begitu dari tadi pernyataan Bapak, gambarannya seberapa terbuka Pak OJK dalam membuka akses informasi dalam kaitannya memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi publik, menurut Bapak? Di sini kami justru memerlukan juga interaksi dan panduan, pedoman terhadap standar dan pemenuhan dari bagaimana melakukan keterbukaan informasi kepada publik itu yang harus dipenuhi. Kami sendiri punya standarnya, instrumennya, platformnya, aktivitasnya dalam berbagai forum dan dalam berbagai moda juga. Tapi kemudian kami tentu harus melakukannya sesuai dengan best practice yang juga ditetapkan oleh dalam hal ini antara lain oleh Komisi Ibu, sehingga kami bisa lihat apakah yang kami lakukan ini selain komitmen untuk terus memperbaiki, tapi juga sudah sesuai dengan standar dan best practice yang diharapkan dari sebuah lembaga negara. Baik. Itu esensinya. Esensinya. Baik Pak Mahendra, kita sangat mengapresiasi Pak, kemarin itu kan OJK memperlihatkan komitmennya sebagai badan publik yang masuk kategori informatif. Bahkan kalau kita lihat menjadi yang cukup memiliki yang komitmen luar biasa Pak, kita lihat. Nah, tetapi di situ mungkin kita pahami juga dalam prakteknya apa saja yang menjadi hambatan, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi ini Pak. Karena kita tahu dalam melakukan pengawasan pastinya tentunya OJK terhadap sektor jasa keuangan banyak informasi yang perlu dirahasiakan. Apa yang menjadi pandangan Bapak terkait hambatan ini? Pertama soal apresiasi, sebenarnya yang mesti apresiasi kami, karena memperoleh feedback, memperoleh katakanlah apresiasi tadi dalam konteks yang kami jadi lebih pahami lah. Karena tadi kalau kami itu kebutuhan utama. Kalau tidak ada itu ya tidak akan bisa kemana-mana. Jadi kami yang sebenarnya sangat mengapresiasi hal tadi itu. Nah, mengenai yang kedua, saya rasa saya tidak ingin melihat aspek baik sisi pengawasan sektor jasa keuangan maupun juga informasi-informasi yang harus dirahasiakan, apakah itu rahasia bank maupun rahasia industri jasa keuangan lain, dan juga tentunya rahasia nasabah, rahasia konsumen, yang memang justru juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kami melihatnya itu bukan suatu kontradiksi antara melakukan pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepada publik dengan aspek menjalankan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang
terkait dengan beberapa hal yang harus dirahasiakan, karena saya rasa itu bukan hal yang dimaksudkan untuk ditabrakan, tapi dengan mematuhi peraturan tadi dan juga dengan melakukannya sesuai dengan prosedur dan protokol yang tepat dalam konteks tadi, kami tetap bisa secara maksimal menjalankan fungsi dan peran keterbukaan informasi tadi itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus dipermasalahkan dalam dua hal itu. Jadi lebih kepada bagaimana kita terus bisa melakukan perbaikan dan sesuai dengan best practice-nya. Baik, Pak. Nah, tanggal 29 April 2024 kemarin, Pak, kan kami juga sangat senang, Pak, kalau melihat ada berita-berita menarik dari OJK, Pak. Salah satunya siaran pers OJK tanggal 29 April tersebut mengenai peningkatan governance. Ini sangat berkaitan dengan keterbukaan ya, Pak ya. Karena dinilai berhubungan, maka kalau kaitannya itu, bagaimana menurut Bapak gambaran dari peran OJK dalam mendukung visi rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN ya 2025 dan 2045, sekaligus terkait dengan persiapan kita, Pak, untuk Indonesia Emas 2045. Monggo, Pak. Jadi pembangunan yang bisa berkelanjutan, mencapai Indonesia Emas dikaitkan dengan prinsip good governance ya. Baik, kalau esensi dari tadi kami katakan ya sebagai sistem atau sektor jasa keuangan, basisnya untuk bisa berkembang maju berkelanjutan adalah kepercayaan dan confidence. Nah, kepercayaan dan confidence itu kalau diterjemahkan dalam pelaksanaan implementasi di tingkat perusahaan, itu adalah good governance. Jadi yang kemudian diuji, diimbangi dan dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan keterbukaan tadi itu. Jadi sangat erat kaitannya, Pak ya, karena apa yang ingin disampaikan, pesan keterbukaannya, transparansinya maupun juga kemudian integritasnya dari masing-masing perusahaan adalah penyelenggaraan good governance dari perusahaan-perusahaan itu. Karena sebenarnya sama, yang mengelola dana, mengelola investasi, mengelola pembiayaan, itu kan perusahaan-perusahaan itu. Betul. Dan integritas mereka itu diuji, diukur berdasarkan tentu perangkat pengukuran, indikator, kriteria yang kami tetapkan di otoritas ini sebagai peraturan ketentuan yang harus dijalankan. Maupun juga tentu ada elemen internal dari masing-masing perusahaan, industri untuk melakukan built-in atau melekat perbaikan governansinya itu. Jadi sebenarnya itu satu sistem yang saling melengkapi ya. Sehingga kalau kami sih tidak ada persoalan sama sekali. Justru mekanisme untuk meningkatkan aspek governansi ya lagi-lagi dituntut lebih besar lagi kalau ada keterbukaan informasi pada publik, baik sebagai kebutuhan dan tuntutan dari kami sebagai pengawas, sebagai otoritas kepada industri, kepada perusahaan, maupun juga dari perusahaan untuk lebih akuntabel, kredibel kepada para investornya, kepada para pemegang sahamnya, kepada para nasabahnya, bahwa mereka melakukan
langkah-langkah good governance tadi ya. Kalau lengkapnya memang di tingkat perusahaan adalah GRC ya, Governance, Risk and Compliance. Tapi secara umum sering disingkat dengan governance saja. Tapi sebenarnya tiga elemen itu. Tiga elemen ya Pak ya? Iya, karena si manajemen risiko juga sama. Governance risk dan manajemen risiko. Itu memang kami yang menuntut setiap perusahaan, setiap industri memiliki manajemen risiko yang baik, yang solid, sehingga kemudian bisa menjaga stabilitas dari masing-masing perusahaan dan kemudian gilirannya pada stabilitas sektor keuangan. Nah, tetapi secara internal si perusahaan itu juga masing-masing harus memiliki mekanisme itu. Apakah memiliki komite manajemen risiko atau kemudian juga memiliki komite internal audit untuk melakukan pengawasan, check and balance apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan kaidahnya dan ada quality assurance dan lain-lain ya. Maka kami melihatnya juga dari segi compliance-nya terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi sebenarnya lagi-lagi Bu Sembro, kalau di dalam sektor jasa keuangan sampai ke tingkat yang paling kecil, keterbukaan informasi itu ya memang mutlak, perilaku sehari-hari yang mutlak. Betul. Dan akan menguji apakah integritas dari perusahaan itu, industri itu, dan pada gilirannya sistem itu memang memungkinkan untuk bisa tumbuh dan berkembang terus atau tidak. Nah, di sini saya rasa saya ingin tambahkan bahwa memang banyak kita lihat secara satu persatu perusahaan, ada yang sangat besar gitu ya, atau yang menengah atau yang kecil gitu ya. Itu memang tentu ada background-nya, perkembangannya masing-masing, sejarahnya. Tapi kalau kita lihat ekonomi nasional Indonesia secara keseluruhan, bisa dikatakan dari kacamata sektor jasa keuangan ini masih seperti gelas separuh penuh. Bahkan kalau untuk industri tertentu bukan lagi separuh, seperempat atau sepersepuluh penuh. Nah, jadi ruang untuk pertumbuhannya, penguatan, pendalamannya besar sekali. Dan balik lagi, salah satu kunci utamanya kredibilitas, integritas yang berbasis kepada transparansi. Dan di tingkat mikro, good governance. Jadi itu satu sistem yang harus dipenuhi, Bu, kalau kita mau lihat, apalagi tadi sampai ke 2045. Indonesia emas. Indonesia emas. Kalau nggak nanti semakin kecil ya. 1/10 bukan jadi naik, malah jadi turun. Mestinya kan kita optimalkan, karena saya rasa tidak ada yang menolak bahwa potensi perekonomian dan negara Indonesia luar biasa. Tapi apakah potensi itu bisa menjadi satu realita? Nah, di sini tantangan yang harus kita hadapi dan respon bersama dengan tepat. Nah, di situ lagi-lagi saya mau katakan, tanpa transparansi, keterbukaan informasi, dan kredibilitas yang dibangun dari sistemnya, dari industrinya, dari perusahaan-perusahaannya, maka integritas yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat dan kemudian memenuhi gelas yang kosong tadi itu ya sulit untuk kita capai, dan pada gilirannya cita-cita bersama tadi juga akan tidak bisa dicapai. Kalau saya merangkaikannya dalam perspektif yang seperti itu. Tapi kita yakin Pak, dengan penjelasan Pak Mahendra tadi menggambarkan bagaimana komitmen OJK mengawal yang namanya governance, bahkan tidak hanya 1-2 kali siaran pers yang berhubungan dengan keterbukaan ya Pak ya. Bahkan kalau kami melihat kemarin tuh Pak, saya selalu mengikuti update yang terutama
forum edukasi yang dilakukan sampai kemarin bulan Ramadan itu luar biasa capaian audiensnya ya. Yang artinya kalau kita melihat nih masyarakat itu sudah lebih mendekat dengan OJK ya Pak ya. OJK juga memberi ruang bagaimana masyarakat bisa lebih berhubungan dengan OJK. Terima kasih Pak. Walaupun bukan berarti masalahnya makin kecil. Oh gitu ya Pak. Karena persoalan atau realita yang kita hadapi, sektor jasa keuangan masing-masing industrinya itu makin kompleks, baik produknya maupun platform yang digunakan, ada yang offline, ada yang digital, ada yang hybrid, lalu juga makin lintas sektor, karena yang tadinya hanya di satu sektor saja, pasar modal, ternyata beririsan dengan perbankan, beririsan dengan pembiayaan, beririsan dengan asuransi. Sekarang kita sudah juga harus berhadapan dengan beberapa industri dan produk baru yang sebelumnya tidak di dalam pengawasan OJK, masuk ke OJK, termasuk juga bursa karbon misalnya. Iya, bursa karbon ya. Jadi persoalannya makin kompleks, sehingga risikonya pun juga makin besar. Jadi memang orang sering mempertanyakan ini kok edukasi, program literasinya, inklusinya makin banyak, tapi kok masalahnya makin besar loh, karena kita berhadapan dengan perkembangan kompleksitas ya Pak Ketua ya. Dan betul. Persoalan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dan tuntutan koordinasi dan aspek atau prinsip pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi yang menjadi tuntutannya. Nah, tapi kami melihatnya itu bukan dalam perspektif masalah, ya, tapi memang realitanya demikian. Dan ini harus kita bisa atasi kalau memang lagi-lagi kita ingin penguatan dan pendalaman yang berkelanjutan. Jadi tidak dalam perspektif wah ini kok masalah makin besar, jumlah pengaduan makin tinggi. Ya tentu interpretasi masing-masing melihat itu. Saya tidak mau mengatasnamakan siapapun, tapi kami melihatnya itu justru berhadapan dengan realita dan upaya respon kita yang sedapat mungkin tidak berjalan dalam berhadapan dengan tantangan yang makin besar. Makin kompleks. Tapi dengan melihat informasi Pak, tidak hanya di website, edukasi yang dilakukan, rasanya yang kemarin kita posisikan OJK sebagai badan publik kategori informatif, masyarakat juga tidak ada yang bisa memungkirinya Pak. Nah, kaitan dengan itu Pak, sebagai lembaga badan publik yang sudah masuk kategori informatif, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran Pak untuk keberlanjutan bagaimana sih langkah yang dilakukan OJK ke depannya dalam memberikan, kalau tadi kan sudah informatif ya, sekarang ke depannya kebermanfaatan dari informasi publik yang dihasilkan OJK. Misalnya tadi sudah disinggung sih Pak sama Bapak kepada masyarakat, misalnya berhubungan dengan integrated ESG, digital trust, serta resiliensi khususnya bagi generasi muda. Generasi muda yang menghadapi Indonesia Mas ya tadi kaitannya. Monggo Pak. Baik, jadi aspek ESG ya, karena social governance, ya kan? Iya Pak. Dan digital trust karena banyak penggunaan IT dan platform digital ya. Terutama kaitan dengan generasi muda ya. Nah, sekarang begini, memang di waktu lalu industri jasa keuangan katakanlah prioritasnya adalah mengejar pertumbuhan dan kemudian perusahaan adalah meningkatkan keuntungan dan tentu proses pembiayaan semata-mata melihat kelaikan atau kelayakan suatu proyek atau pinjaman.
secara material, secara komersial. Padahal kita tahu bahwa dalam konteks pembangunan nasional, apalagi global, aspek pembangunan kemajuan sosial dan kemudian perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, apalagi sampai kepada perubahan iklim, nah itu tidak harus menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan, termasuk di dalam sektor jasa keuangan sebagai faktor yang diperhitungkan. Nah, ini saya rasa bisa dikatakan perkembangan kecepatannya 10 tahun terakhir lah. Ya. Sehingga kemudian bagaimana mengintegrasikan dan menginternalisasikan aspek baru ini tadi, relatif baru ya, tidak baru sama sekali, ke dalam model dan proses bisnis yang sudah berlaku. Nah, dalam hal ini kami dari secara keseluruhan di OJK maupun di masing-masing bidang itu menyesuaikan, menerbitkan kebijakan maupun pengaturan dan pedoman yang memang diarahkan khusus untuk kesana. Misalnya kami menerbitkan pembaharuan dari adalah keuangan berkelanjutan menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia yang baru kami terbitkan. Nah, itu untuk secara menyeluruh, di mana kemudian ada keberpihakan bagi kegiatan-kegiatan yang mendorong berkurangnya emisi karbon. Yeah. Baik itu untuk energi baru dan terbarukan, maupun juga untuk industri yang mendukung kepada pembangunan dari energi baru dan terbarukan. Lalu di bidang perbankan, kami menerbitkan satu pedoman, bisa dikatakan lah dalam bahasa yang lebih populer ya, katakanlah banking roadmap toward net zero emission. Nah, kira-kira bahasa sederhananya gitu, karena bahasa resminya mungkin ada teknis gitu, climate risk management scenario. Iya. Komplikasinya ya terlalu. Ini kalau saya sebutkan yang tadi, esensinya kita berikan pedoman, guidance, bagaimana bank mengukur risikonya dan aktivitasnya dalam rangka pemenuhan komitmen menuju zero emission. Lalu kemudian saya sudah singgung tadi, mulai tahun lalu kita sudah meluncurkan adanya bursa karbon. Lalu kemudian juga berbagai kebijakan yang berpihak atau afirmatif, misalnya kepada pengembangan dan pembiayaan untuk kendaraan elektrik, maupun juga bagi industri yang rendah karbon. Nah, itu dalam instrumen-instrumen yang menjadi standar dari ketetapan dan pengawasan, nah itu diberikan fleksibilitas. Jadi sebenarnya langkah-langkah itu sudah built-in di dalam proses pengambilan keputusan kami dalam perumusan kebijakan, implementasinya, pengaturan, dan juga bagaimana pengawasan. Jadi ini yang terus kita lakukan, dan tentu ini sejalan ya dengan kebijakan dan prioritas oleh pemerintah juga tentunya. Pada gilirannya tidak mungkin hanya dilihat dari perspektif sektor jasa keuangan. Kalau di sektor realnya, kalau di ekosistem kebijakannya, pada gilirannya kurang kondusif. Betul. Jadi memang mesti saling melengkapi. Nah, dan kembali ini kami terus-menerus sosialisasikan, dan proses sosialisasinya dan juga komunikasi, interaksi, dan konsultasi publiknya juga sangat
sedapat mungkin 2 arah, 3 arah gitu ya, sehingga kita terima umpan balik yang tepat untuk penguatannya, untuk penyempurnaannya, dan yang lagi penting adalah tidak berbeda dengan standar internasional. Lalu kalau kita lain sendiri juga akan dianggap aneh. Beda ya. Makanya harus hati-hati. Tidak beda dengan standar internasional, tapi perumusannya, penerapannya disesuaikan dengan kepentingan nasional kita. Jadi di situ saya rasa ada aspek kredibilitas kita juga secara standar internasional, tapi di lain pihak tidak ada kepentingan nasional yang terabaikan ya. Jadi ada benang merahnya di dalam satu ekosistem ya, betul, Pak Ketua. Betul. Karena bagaimanapun kan kembali kepada masyarakat untuk bisa memperoleh manfaat apapun yang dikeluarkan oleh OJK gitu kan, ya, Pak ya. Iya. Atau sebaliknya kalau memang dirasa belum atau kurang ya masukan kembali makna dari keterbukaan informasi dan transparansi tadi kan juga supaya terjadinya komunikasi 2 arah. Sepakat, Pak. Kalau 1 arah bukan. Betul. Bukan namanya. Iya, betul. Indoktrinasi nanti. Iya, sepakat, Pak Ketua. Mungkin ini satu pertanyaan lagi, Pak, tapi bukan barangkali terakhir untuk dialog-dialog selanjutnya ya, Pak ya. Ini saya justru sangat tertarik sekali dengan pemaparan dan penjelasan dari Pak Ketua. Tapi di sisi lain kami ingin mengetahui dari Komisi Informasi, Pak. Ya. Apa yang menjadi harapan dan komitmen Bapak, baik itu sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK maupun mungkin yang dari bagian aspirasi badan publik secara keseluruhan terkait dengan sektor jasa keuangan untuk penerapan keterbukaan informasi ini, Pak. Iya, nah ini Bu, ya, begini ya, saya rasa ini terkait juga dengan apa mandat dan amanat dari Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang diberikan tahun lalu adalah penguatan dan otoritas yang makin besar untuk menjalankan kebijakan dan pengaturan pengawasan terkait dengan perilaku dari industri. Perilaku industri yang dari perusahaan jasa keuangan dalam konteks untuk pelindungan konsumen dan masyarakat. Nah, ini yang mungkin di waktu yang lalu ada, tapi kewenangannya tidak sebesar yang di dalam P2SK, dan dengan adanya kewenangan itu berarti ada ekspektasi juga, dan tentu perintah lah untuk OJK bisa memenuhinya kan. Nah, ini yang motor ini yang juga kami kembangkan dengan suatu komitmen yang tinggi supaya memang betul antara pengembangan dan pertumbuhan penguatan di industri yang tadi saya katakan harus berkelanjutan sehingga kita bisa memaksimalkan, optimalkan apa yang potensi masih ada, tidak kemudian mengorbankan kepentingan dan pelindungan pada konsumen nasabah yang pada gilirannya kan sebenarnya tujuan akhir ada di situ. Betul. Kita kan punya sektor jasa keuangan bukan buat supaya semua perusahaan keuangan sebesar-besarnya. Iya, tapi kembali untuk masyarakat ya. Tujuan akhirnya kan, ultimate objektifnya adalah pada masyarakat, pada dalam hal ini konsumen, nasabah, bank, pembiayaan, pemegang polis dan seterusnya. Hal di sini tadi saya bilang berhadapan dengan kompleksitas yang makin luar biasa. Lalu ada aspek IT digitalnya juga berisiko tersendiri. Belum lagi aspek keamanannya. Betul. Belum lagi isu kemungkinan kebocorannya dan sebagainya. Nah, ini yang memang kalau dilihat sebagai satu ekosistem atau satu kesatuan memang harus betul-betul lengkap dan berimbang. Tidak bisa hanya melihat dari satu dimensi. Ini yang mana yang selama ini harus diperkuat seperti saya sampaikan tadi. Itu yang kita komprehensif ya, Pak. Ya. Jadi aspek
pelindungan konsumennya, melihat dan mengawasi perilaku dari perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan. Apakah sudah tepat, apakah comply, apakah memperhatikan pemahaman atau keterbatasan pemahaman dari konsumen yang bersangkutan, sehingga tidak kemudian banyak catatan kakinya kecil-kecil di belakang gitu, orang nggak ada yang ngerti dan nggak pernah dibaca. Ya Bu, Pak, tangan aja di sini gitu. Nah itu yang juga kita tidak bisa nomor dua kan, atau tidak bisa abaikan begitu saja, karena banyak yang persoalan dengan pada saat pemasarannya, pada saat penjualannya. Ini semua hal yang kita harus perbaiki. Dan kembali Bu, memang kelihatannya dalam case per case gitu ya, bisa jadi ada kontradiksi atau pro dan cons. Tapi kalau kita mau bangun sistem yang punya integritas tinggi, Pak, luar biasa. Memang hanya itu pilihannya. Kalau tidak ya akan pincang dan nggak akan berkelanjutan. Jadi kembali lagi saya sih melihatnya ini tidak ada trade off, tidak ada dilema. Justru kecuali kita lakukan ini semua, atau ya kita tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, diamanatkan kepada OJK untuk pembangunan sektor jasa keuangan. Baik, rasanya kalau ingin banyak Pak berdialog, ya, tetapi kita memahami Pak keterbatasan waktu antara Bapak juga dan kami juga. Tentunya sekali lagi terima kasih Pak dari Komisi Informasi Pusat yang sudah mendengarkan bersama bagaimana komitmen OJK terhadap penerapan keterbukaan informasi, bahkan juga memperhatikan kebermanfaatan bagi masyarakat, memperhatikan bagaimana ekosistem di sektor jasa keuangan juga sama-sama punya komitmen, karena pada akhirnya semua pada komitmen kepada masyarakat untuk keterbukaan informasi. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sampai ketemu nanti di forum dialog. Kami informasikan bahwa sahabat informasi, hasil dialog ini akan kami tuangkan dalam majalah Buka edisi 16. Tunggu kehadiran majalah Buka edisi 16 berikut dengan dialog-dialog para tokoh istimewa yang kami undang. Sekali lagi terima kasih Pak Mahendra. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.